Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Al-ayah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa melihat, bisa mendengar, bisa apa-apa yang kita rasakan hari ini terasa nikmat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kepandaian, diberikan kemudahan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan ini. Sobat Permata Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kajian kali ini kita akan membahas yaitu salah satu ayat Al-Quran yang termaktub, yang tertulis di dalam surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat 77. Di dalam surat Al-Hajj ayat 77 ini setidaknya ada 3 perintah yang telah Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Sobat Permata Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita simak ayat yang tertulis dalam surat Al-Hajj ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Sobat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di dalam ayat ini, di ujung ayat ini adalah disebutkan waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kita garis bawahi ada kalimat la'allakum tuflihun, agar kita mendapat keberuntungan, agar kita dapat kebahagiaan. Apalagi sobat Permata Ramadan, di bulan ini kita telah memasuki ke-20 harinya bulan suci Ramadan. Mari kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk membenahi diri, untuk dijadikan bulan suci Ramadan sebagai perbaikan diri, perbaikan individu, sekaligus lebih luasnya untuk perbaikan berbangsa dan bernegara kita. Tentu dengan ayat ini menjadi sebuah spirit bagi kita semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan, baik secara individu atau secara sosial, secara lebih luasnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita cermati di dalam surat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, yang pertama adalah kalimat sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu.
Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Kalau kita mendengar di majelis-majelis atau kita sering disebut dengan orang yang beriman atau mukmin. Nah, yaitu kalimat fi'il madinya adalah amanu. Ya. Amana, amana, aman. Amana yu'minu imanan. Apalagi sudah dikias amana, amana, amanu. Nah, jadi kalimat amanu itu adalah fi'il madi ya. Amana, amana, amanu. Sehingga berbicara seseorang yang telah beriman, yang telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang telah bersyahadat secara tauhid, yaitu dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah, dan bertauhid ungkapan menyaksikan dirinya terhadap kepemimpinan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan syahadat Rasul, yaitu dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi dari itu, kita harus melaksanakan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan. Salah satu di dalam perintah yang tertulis di dalam surat ini, di dalam surat Al-Hajj ayat 77 ini, adalah kalimat berikutnya, yaitu warka'u wasjudu. Kita harus ruku dan bersujud. Artinya adalah kita harus mengerjakan sholat. Karena ruku dan sujud itu adalah simbol daripada ibadah sholat. Karena inti daripada sholat, ya, kita memang di jalan kehidupan ini, kita harus mampu untuk ruku dan sujud. Harus betul-betul teraplikasi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mengagungkan Allah, untuk mengakbarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah yang memiliki semuanya. Allah yang mengatur segalanya. Termasuk kita hidup karena dihidupkan. Kita bisa karena dibisakan. Sobat Permata Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warka'u wasjudu ini adalah intinya diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Maka kita harus melaksanakan yang wajib, bahkan ditambah dengan yang sunat. Sehingga ibadah-ibadah sholat ini adalah menjadikan kita baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholatlah kita secara tidak langsung membangun interaksi kita dengan Sang Pencipta kita. Dengan kalimat yang kita baca, mulai dari takbir, ya, kemudian kita ruku, sujud, kemudian di dalam sholat itu ada kalimat kandungan doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang telah melaksanakan sholat, seseorang yang telah sholatnya berkualitas, maka itu adalah orang tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Bahkan sholat adalah yang akan pertama kali dihisab setiap hamba itu adalah tentang sholatnya.
Jadi awwalu ma yuhasabu. Jadi yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah tentang salatnya. Sehingga ini adalah sebagai pondasi kita. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya salat itu adalah as-salatu imaduddin. Bahwa salat itu adalah sebagai tiangnya agama. Tentu orang yang lalai, orang yang bahkan meninggalkan salat itu sama dengan yaitu melanggar dari syariat-syariat. Bahkan dia menghancurkan agamanya. Oleh karena itu mari kita perbaiki salat kita yang tadinya mungkin kita tidak rapi, tidak tertib. Mari kita perbaiki agar salat kita lebih bermakna, salat kita lebih berkualitas. Sobat Permata Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita jadikan salat itu tidak hanya sebatas kita melaksanakan yaitu simbolis ya atau simbol rukunya, sujudnya, mengangkat tangannya, tetapi lebih dari itu. Apa artinya? Yaitu berdampak kepada kualitas hidup seseorang. Di dalam kehidupannya mampu dia menjadi teladan, menjadi yaitu seseorang yang memang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain hasil dari sholat itu. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi sholatnya ini berpengaruh, berdampak, bermakna untuk kehidupan kita, untuk menjalankan bagaimana kehidupan kita di keluarga, di lingkungan, sehingga kehadirannya kita terjaga. Orang lain itu merasa aman, tentram, nyaman dengan kehadiran kita. Mudah-mudahan kita semua jadi sosok seperti itu. Sobat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya adalah yaitu dengan ungkapan wa'budu robbakum. Dan beribadah robbakum kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Wa'budu robbakum. Dan beribadah kepada Rob kita. Siapa? Yaitu Allah Rabbul Alamin. Ini adalah sangat tegas sekali. Karena kita itu memang harus menghambakan dirinya kepada Allah semata. Tidak boleh kita menghambakan diri kita kepada selain Allah. Kita hanya wa'budu rabbakum. Hamba kita, status kita itu adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abidun, ya, hamba. Sehingga kita adalah diciptakan, maka kita suka disebut dengan abid, orang yang beribadah, ya, atau kita suka disebut dengan makhluk, yaitu yang diciptakan, sedangkan Allah sebagai khalik, Allah yang menciptakan kita. Sehebat apapun kita, tetap di mata Allah kita adalah sebagai hambanya Allah. Kita sebagai makhluk, kita ada karena diadakan. Kita bisa karena dibisakan. Rizki atau harta yang hari ini kita miliki itu hanya pinjaman. Ya. Bagi Allah sangat mudah memindahkan harta kita kepada orang lain. Bahkan hari ini kita masih bisa bernapas, sangat mudah bagi Allah. Sehingga ini jadi bahan introspeksi perbaikan bagi kita. Maka sehebat apapun kita hanya diberikan kesempatan untuk itu. Apakah dengan kesempatan yang ada, umur kita, kemudian kita memiliki harta, fasilitas yang lainnya, apakah digunakan untuk menghambakan dirinya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk mengakbarkan Allah, untuk warka'u wasjudu atau tidak.
Apakah kita tunduk kepada hukum-hukum Allah atau tidak? Apakah kita melaksanakan perintah-perintahnya atau justru kita tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Oleh karena itu, puncak daripada wa'budu rabbakum, kita merasakan diri ini tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kekuatan melainkan kita hanya makhluk yang Allah ciptakan. Tidak ada daya dan upaya, melainkan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga mari kita sama-sama memperbaiki diri kita ini, jangan sampai kita ada rasa ketakutan, rasa kekecewaan terhadap sesuatu atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sudah pasti baik. Kalau tidak baik itu menurut kita saja, akan tetapi itu adalah takdir yang telah Allah berikan kepada kita dan itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita menginginkan sesuatu tetapi itu tidak baik untuk kita. Dan boleh jadi kita tidak terpikirkan, tidak terbayangkan sesuatu, akan tetapi Allah berikan kepada kita tanpa kita duga. Oleh karena itu, mari kita kencangkan wa'budu rabbakum kita, yang senantiasa kita yaitu mengesahkan Allah, yang merasakan diri kita itu ditatap oleh Allah dan didengar apa yang kita inginkan. Ketika sobat Permata Ramadan hari ini kita merasa disaksikan oleh Allah, kita meyakini bahwa Allah yang memberikan segalanya untuk kita dan mengatur rizki kita. Kenapa kita tidak meyakini itu? Kenapa kita goyah dengan yaitu melihat ke kanan dan ke kiri terhadap milik orang lain? Oleh karena itu, kita kedepankan rasa syukur kita. Jangan terus kita lihat kanan, kiri, depan, belakang terhadap milik orang lain. Karena itu akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita menjadi pribadi yang bertauhid, menjadi pribadi yang muwahhid, yang selalu mengesahkan Allah, yang selalu mengakbarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sobat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiganya, yaitu dengan ungkapan perintah waf'alul khair, dan berbuat kebaikan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 77 ini. Hendaklah kita menjadi orang yang beriman, yang melakukan kebaikan, yang berbuat karya. Karena kita harus belajar menjadi pribadi yang mampu berbuat kebaikan, menjadi pribadi yang mampu berkarya, menjadi pribadi yang berbuat jasa untuk orang lain. Karena ada pepatah mengatakan, jika harimau mati meninggalkan belangnya, kemudian jika manusia mati meninggalkan jasa. Maka oleh karena itu, apa yang kita tinggalkan adalah karya terbaik untuk orang lain. Maka spirit ini, mari kita menjadi pribadi yang waf'alul khair, yang mampu membuat kebaikan, yang mampu berbuat baik untuk sesama. Oleh karena itu, spirit ini kita jadikan sebagai perbaikan, baik secara individu. Karena pada dasarnya syahrul Ramadan adalah mentarbiah kita, mendidik kita agar menjadi pribadi yang mampu berbuat baik, melakukan kebaikan. Sehingga
melatih di bulan suci Ramadan untuk kita melakukan perbaikan secara spiritual dan moral. Perbaikan diri kita ini untuk disiplin, melakukan sholat, membaca Al-Quran, kemudian amalan-amalan yang lain, sehingga kita mampu menjaga lisan, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran. Ini adalah episode untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lisannya terjaga, tidak mudah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Kemudian kita terbiasa menjaga lisannya, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang berkualitas, berdisiplin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, serta dibiasakan untuk senantiasa membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan-bacaan tahlil, takbir, dan sholawat. Oleh karena itu, ini adalah efek positif bila mana kita melakukan di bulan suci Ramadan yang telah kita lakukan, dan akan menjadi sebuah perbaikan bagi kita apabila di bulan-bulan setelah Ramadan kita istiqomah. Kita melakukan secara kontinu, terus menerus, komitmen dan konsisten. Nah, ini perlu kita komitmen dan konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan kita, menahan lapar, menahan haus, sehingga lahir daripada itu kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan emosi, sabar, ridho, ikhlas. Oleh karena itu, mari kita jadikan setelah Ramadan kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan kita terjadi di bulan-bulan setelah Ramadan. Kemudian yang tak kalah penting, bagaimana waf'alul khair, perbaikan secara pribadi. Karena mana mungkin kalau kita tidak baik, ingin melakukan kebaikan dan kita nantinya akan menjadi sebuah difigurkan, mana mungkin. Maka PR pertama, kita harus menjadi pribadi yang baik. Sama dengan kita berbuat baik untuk diri, itu sama dengan kita memberikan keteladanan, contoh bagi orang lain. Sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini sama halnya kita membangun bangsa kita sendiri. Karena setelah kita mampu menjadi pribadi yang baik, nanti akan melahirkan ke keluarga, kemudian masyarakat, dan pada akhirnya kepada perbaikan berbangsa bernegara kita. Jika hari ini kita di bulan suci Ramadan mampu merasakan bagaimana yaitu teman, saudara, atau masyarakat yaitu lapar, haus, dahaga, ini kita rasakan sebagai bentuk bagaimana kita menjadi pribadi yang peduli bagi orang lain. Karena kita bisa merasakan bagaimana kita rasanya lapar dan haus. Sehingga dia mampu menjadi pribadi yang mampu menolong orang lain, mengerti perasaan orang lain. Maka oleh karena itu, mari jadikan sebagai momentum kita berbagi kepada orang lain. Berbagi buka puasa, menyantuni anak yatim, dan sebagainya. Ini kepedulian secara sosial akan tumbuh bila mana seseorang selalu wa'budu robbakum. Selalu dia warka'u wasjudu. Karena mana mungkin orang bisa lahir menjadi pribadi yang baik dan melakukan kebaikan yang membuat karya selama dia tidak wa'budu robbakum, tidak warka'u wasjudu, tidak ruku dan sujud dalam arti dia melakukan sholat, dan tidak betul-betul dia mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin terjadi. Maka dasarnya kita waf'alul khair jelas adalah kita wa'budu warka'u wasjudu. Sehingga apabila kita melaksanakan yang 3 perintah ini, kita selalu melaksanakan warka'u wasjudu dalam arti kita sholat. Wa'budu robbakum,
kita mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian kita waf'alul khair, melakukan kebaikan, menjadi pribadi yang baik dan melakukan kebaikan, melakukan perubahan untuk diri, keluarga, dan bangsa. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tuflihun. Maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan warka'u wasjudu wa'budu rabbakum dan waf'alul khair, maka hidupnya akan adem ayem, akan berbahagia. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri, termasuk perbaikan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang sadar. Tidak cukup kita mengetahui, tidak cukup kita mengenal, akan tetapi tumbuhkan rasa kesadaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.